Ya, saudara, kita akan belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, Tuhan seperti menggelitik di hati saya. Kita datang kepada Tuhan. Ya, jelas? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Volume saya sudah pol ini Sudah jelas. Sudah jelas. Jelas ya. Jelas. Kita berdoa sebagai Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini bicara sekali lagi dalam hidup hamba-Mu dan kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Ya, saudara, kita ini kembali kepada di Alkitab berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Alkitab berkata bahwa di dalam bawah kolong langit ini di kitab Pengkhotbah bahwa segala sesuatu adalah di circle atau berulang kembali, sejarah diulang kembali. Nah, salah satu yang Tuhan ingin kembalikan adalah bagaimana seperti pada saat penciptaan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, penciptaan Adam itu adalah di mana Tuhan sedang berjalan bersama dengan Adam. Dan Alkitab berkata, kalau saudara membaca hanya satu pasal atau satu ayat, di situ keterangannya, tapi itu bisa waktu yang cukup lama. Pada saat Adam berjalan dengan Tuhan itu adalah waktu yang cukup lama, di mana Tuhan dan Adam berjalan bersama, memberi nama semua binatang, dan hari itu Hawa belum dilahirkan. Hawa belum dilahirkan karena Adam pada saat itu dicarikan seorang pasangan yang sepadan, dan bahkan dicoba gimana? Dan coba di hari itu coba Tuhan dan Adam memberi nama semua binatang, dan hari itu Tuhan ingin mencarikan pasangan yang sepadan untuk Adam, tapi tidak ketemu. Tapi Alkitab berkata in the cool of the day, atau pada saat hari masih sejuk, Adam itu walk with God. Adam itu berjalan dengan Tuhan. Nah, prinsip yang awal inilah yang Tuhan ingin kembalikan kepada gerejanya. Kalau kita lihat hari ini, seringkali gereja itu sudah mulai terutama anak-anak Tuhan sudah tidak lagi punya namanya relationship pribadi dengan Tuhan atau berjalan pribadi dengan Tuhan, lebih banyak cenderung melalui nabi, perantara, atau siapapun. Nah, oleh karena itu hari ini Tuhan ingin kita kembali kepada back to the beginning. Pada saat di awalnya manusia diciptakan itu apa? Saudara tahu bahwa pada saat Tuhan menciptakan manusia, itu diciptakan untuk menyembah. Betul ya? Dan hari itu Tuhan itu punya seorang, gimana? Semua jelas suaranya? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Jelas. Dan hari itu ada seorang malaikat penyembah bernama Lucifer, yang Alkitab berkata bahwa dia ditemukan ada kejahatan di hatinya. Kitab Yesaya berkata, I found iniquity in his heart. Ditemukan kejahatan di hatinya. Dan Alkitab berkata, karena ditemukan kejahatan di hatinya, Tuhan membuang Lucifer. Nah, pada saat Tuhan membuang Lucifer, Tuhan seperti kehilangan seorang penyembah yang diciptakan segambar dengan serupa. Dan hari itu Tuhan akhirnya menciptakan manusia segambar dengan serupa. Dan diciptakanlah manusia sehingga dia untuk dijadikan para penyembah. Dan kejahatan dimulai di mana? I found iniquity in his heart. Aku temukan kejahatan itu di hati. Di hati Lucifer temukan kejahatan dan dia tidak bisa lagi menyembah. Dia dibuang. Dan akhirnya dia ciptakan manusia. Dia ciptakan manusia untuk menjadi seorang penyembah. Ini kelihatannya apa namanya? Ekonya keluar. Dan kemudian saat itu Tuhan mulai berjalan bersama dengan Adam. Dan pada saat Tuhan berjalan dengan Adam, apa yang terjadi bahwa Tuhan mulai memberi nama pada semua. Pak, ini kelihatannya suaranya Pak. Feedback dulu nih. Feedback. Ada feedback ya? Bisa dibetulkan belum? Ya tadi feedback. Ya sudah nih. Oke, nggak ada lagi ya. Kembali suara saya mantul. Oke, sekarang masih feedback? Cek. Enggak, udah. Sudah enggak, Pak? Oke. Oke, thank you ya. Sudah oke. Sudah oke ya, jelas ya? Oke, jelas. Oke, lanjut. Jelas ya, Pak ya? Jelas. Oke, lanjutkan. Ya.
Ini kalau ada yang mau masuk saya admit atau gimana nih, Pak? Kita yang admit, Pak. Enggak, Bapak enggak usah. Oke. Bapak jalan aja. Ya. Saya jalan terus ya. Nah, kalau Tuhan ingin, nah ini feedback lagi nih. Feedback lagi, Pak. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada original. Original adalah Tuhan ingin bicara langsung. Tuhan ingin bicara langsung kepada umatnya. Ingin bicara langsung kepada kita. Tapi kalau kita lihat di firman, ini balik lagi Pak suara saya, Pak. Suaranya mantul, Pak. Halo? Pak Hengki mungkin ada 2 HP di situ ya? Enggak, HP saya matikan satu gitu. Nah, satu harus saya nyalakan cuma satu cuma. Oh, satu ya. Biasa 2 itu dia feedback. Coba komputer nyala atau iPad. Coba saya matikan yang satu ya. Tadi ada 2 di Pak Hengki punya. Saya lihat ada 1 Pak Hengki. Mungkin itu feedback. Oke. Ya, lanjut, Pak. Sudah. Oke ya. Tapi masih balik loh, Pak. Jadi suara saya kembali. Itu urapan Roh Kudus, Pak. Enggak, sini sudah tidak ada. Udah enggak ada. Sudah oke ya? Oke. Ini sudah, Pak. Sudah oke. Ya, oke. Kita kembali videonya. Nggak apa, saya jalan terus saja ya. Ya, jalan terus, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat kepada orisinilnya, Tuhan itu ingin kembali bahwa dia ingin bicara pribadi kepada umatnya. Dia ingin kembali bicara secara personal, tanpa perantara. Nah, sekarang lihat. Seperti Tuhan bicara langsung kepada Adam mengenai buah terlarang. Alkitab berkata bahwa semua buah di dalam taman ini boleh kau makan. Kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, itu adalah Tuhan bicara langsung kepada Adam. Tuhan tidak pernah bicara kepada Hawa. Jadi Hawa itu hanya mendengar suara perintah Tuhan dari Adam. Hawa tidak pernah mendengar langsung Tuhan bicara bahwa buah di dalam taman ini boleh kau makan semua kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hawa tidak pernah dengar itu. Dia hanya dengar dari Adam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pada saat Hawa itu mendengarkan dari Adam dan dia tidak pernah dengar langsung dari Tuhan. Apa yang terjadi? Setan mulai mencobai, yang dicobai adalah Hawa. Dia tidak pernah mencobai Adam di awal. Dia mencobai Hawa, dia berkata, dan selalu setan itu twisted. Dia selalu menyesatkan. Dia berkata begini, Hawa, bukankah semua buah di dalam taman ini tidak boleh engkau makan? Padahal Tuhan nggak pernah bicara begitu. Karena Hawa itu tidak pernah mendengar orisinil Tuhan bicara secara pribadi, makanya setan bisa twisted. Setan bisa menyesatkan. Dia berkata, bukankah buah di dalam taman ini tidak boleh engkau makan? Padahal Tuhannya ngomongnya nggak begitu. Semua buah di dalam taman ini boleh engkau makan kecuali. Dan setan mulai menyesatkan, berkata, semua buah di dalam taman tidak boleh engkau makan, bukan? Dan akhirnya Hawa menjawab dan berkata, tidak, semua buah kami boleh makan kecuali buah di tengah-tengah itu. Nah, sekarang saudara lihat, di sini kenapa kok Hawa bisa goyah? Karena Hawa tidak pernah mendengar suara Tuhan secara pribadi di awal. Perintah tentang makan buah itu Tuhan bicara pribadi kepada Adam. Dan saat itu Hawa belum dilahirkan. Hawa masih di dalam rusuknya Adam. Belum dilahirkan. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan lihat bagaimana Tuhan sebenarnya ingin tinggal dan bicara langsung kepada umatnya dari awal. Nah, kita sekarang lihat bersama-sama di kitab Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8 berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Mereka harus membuat tempat kudus supaya Tuhan itu diam dan tinggal di antara mereka. Jadi dari pihak Tuhan itu ngomong sama Musa, buatlah
tempat kudus supaya aku ini ada dan diam dan tinggal di antara mereka. Itu kerinduan Tuhan. 25 ayat 8. 25 ayat 8. Yang ayat 8, Pak. Nah, dan Alkitab berkata, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan punya rindu diam tinggal di antara umatnya. Tetapi kalau kita lihat di kitab Keluaran, nanti Tuhan ditolak itu 3 kali. Yang nolak siapa? Orang Israel. Dari pihak Tuhan ingin tinggal di antara umatnya, dari pihak Tuhan ingin diam di antara umatnya, tapi apa yang terjadi? Mereka yang menolak. Nah, ayatnya betul itu. Mereka harus membuat tempat kudus dan aku akan diam di antara mereka. Penolakan yang pertama kali bahwa Israel tidak mau mendengar Tuhan secara langsung. Tapi Israel melalui perantara adalah, kita lihat bersama-sama sekarang. Itu ada di Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Di Keluaran 20 ayat 18 sampai 19 kalau sudah ketemu, di situ dikatakan bahwa Tuhan ingin bicara langsung kepada umat Israel. 3 juta orang Israel yang ada di bawah Gunung Sinai, Tuhan ingin bicara secara pribadi, bicara langsung, mendengar secara audible, mendengar dengan naked eyes, mata telanjang, melihat Tuhan, melihat guntur, melihat halilintar, kilat, trompet, asap, dan itu adalah kemuliaan Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Nah, tapi apa yang terjadi? Pada saat Tuhan sedang menyatakan dirinya dan ingin tinggal di antara umatnya dan bicara secara langsung, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Di Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, kita berkata. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Jadi pada saat Tuhan menyatakan kemuliaannya pribadinya dalam bentuk sesuatu yang tanda petik mengerikan, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ini penolakan pertama. Jadi bukan dari pihak Tuhan yang tidak mau diam di antara umat Israel, tapi dari pihak Israel yang menolak. Dari pihak Israel yang berkata, engkaulah yang berbicara dengan kami Musa, dan kami akan dengar. Tetapi jangan Tuhan yang bicara, nanti kami mati. Padahal Tuhan tidak pernah berkata, kalau aku bicara dengan kau akan mati, nggak ada. Itu adalah ucapan orang Israel. Nanti kalau Tuhan bicara dengan kami, nanti kami mati. Lebih baik engkau yang bicara dengan kami, dan kami akan mendengar. Itu penolakan pertama. Begitu orang Israel pada Tuhan di kitab Keluaran tadi yang di awal ayat yang pertama ada di Keluaran 25 ayat 8 bahwa Tuhan ingin dibangunkan tempat kudus dan diam di antara umatnya, dan akhirnya ditolak oleh perkataan orang Israel. Saudara harus belajar begini. Tuhan itu bisa kita tolak dengan secara isyarat atau by spoken word. Sikap kita, ucapan kita itu bisa menolak Tuhan. Dan hari itu yang menolak Tuhan adalah ucapan orang Israel yang berkata, jangan Tuhan bicara langsung, nanti mati. Lebih baik melalui perantara saja. Pertanyaan saya hari ini. Hari ini orang lebih banyak ingin dengar nabinya berkata daripada ingin Tuhan berkata pribadi langsung ke kita. Betul nggak? Kemana-mana banyak umat anak Tuhan, orang Kristen, saya nggak salahkan, saya tidak anti nabi. Nabi itu jawatan yang Tuhan beri. Tapi hari ini orang cenderung cari nabi untuk mendengarkan Tuhan, lebih melalui nabinya, daripada kita ingin mendengarkan Tuhan secara pribadi bicara ke kita. Bawa tape recorder, bawa HP, semua mulai direkam dan segala macam. Cari nabi diuber dari nabi 1, nabi 2, nabi 3. Tuhan mau bicara apa tentang saya? Saya takutnya sikap itu seperti sikap orang Israel yang menolak Tuhan, yang berkata, jangan Tuhan bicara kepada kami, tapi biarlah Musa nanti yang bicara, supaya nanti kami tidak mati. Itu penolakan pertama. Jadi Tuhan ingin bicara pribadi, direct langsung ke Israel, tapi ditolak. Gara-gara dia berkata bahwa nanti kalau kami bicara, Tuhan bicara langsung, kami mati. Gak ada cerita itu. Itu ucapan orang Israel, bukan ucapan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Gara-gara orang Israel menolak Tuhan, yang pertama satu dilakukan itu. Sekarang penolakan Israel yang kedua, lupa.
Sekarang kita lihat, penolakan kedua itu apa? Karena mereka minta Tuhan bicara melalui perantara, yaitu melalui Musa. Akhirnya Tuhan memberikan itu. Tuhan kalau bicara hanya melalui Musa, Musa menyampaikan kepada orang Israel. Tapi originalnya nggak begitu. Tuhan ingin bicara direct langsung ke umatnya. Sekarang yang kedua. Penolakan orang Israel yang kedua. Saat Tuhan bicara ke Musa tentang namanya di Gunung Sinai, pada saat Musa dibawa naik ke Gunung Sinai, dan kemudian dia tinggal 40 hari 40 malam. Di situ Tuhan sedang membuat sebuah peraturan, yaitu 10 Commandment, atau 10 perintah Allah. Kenapa kok Tuhan ngasih 10 perintah Allah? Karena orang Israel ini tinggal di Mesir selama 400 tahun. Bahkan sampai delay sampai 430 tahun. Dan karena dia tinggal di Mesir selama 430 tahun di Mesir, dia melihat banyak sekali Tuhan-Tuhannya, ilah-ilahnya orang Mesir. Yang mereka lihat, yang mereka saksikan, bagaimana cara mereka menyembah, bagaimana cara mereka itu memperlakukan para dewanya, itu mereka lihat. Nah, Tuhan tidak ingin umat yang Alkitab berkata, umat kudus milik kepunyaanku sendiri, yang dikuduskan, yang dipisahkan Tuhan itu mempunyai perilaku, mempunyai cara menyembah seperti orang Mesir atau seperti bangsa lain. Nah, pada saat Tuhan sedang bicara kepada Musa di kitab Keluaran 24, 25, 26, 27, 28 sampai 31 bicara tentang disuruh membuat tabernakel, dibicara suruh membuat mezbah, disuruh membuat namanya ukupan, disuruh membuat namanya tabernakel. Apa yang terjadi adalah dibuat, yaitu ada namanya ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di saat Tuhan sedang bicara kepada Musa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Israel di bawah Alkitab berkata, dia sedang minta kepada Harun untuk dibuatkan sebuah ilah yang mereka ingin sembah. Dan orang Israel berkata ini, dia berkata begini, dia mau ada satu sosok yang mereka bisa lihat. Itu penolakan yang kedua. Yaitu mereka akhirnya, kalau saudara baca nanti ya di kitab Keluaran pasal yang ke-24 atau di pasal 32 ayat 6, pada saat mereka membangun namanya lembu emas, Alkitab berkata, dan mereka dibangun, mereka memberikan semua emas-emasnya kepada Harun, dan Alkitab berkata Harun membentuk ilah dari lembu emas, dan mereka mulai menyembah, dan mereka mulai pesta pora. Dalam bahasa aslinya itu memakai kata, mereka bukan cuma pesta pora, mereka itu pesta seks. Di tengah Musa sedang mendapatkan perintah Tuhan, 10 perintah Allah, tentang untuk hukum sebuah bangsa harus punya sebuah hukum, tidak ada negara atau bangsa yang dilahirkan oleh Tuhan kecuali Israel. Dan umat yang ditebus oleh Tuhan sebagai bangsa yang kudus ini harus punya namanya rule, punya hukum. Dan Tuhan kasih 10 perintah Allah. Itu ditulis dengan jari Tuhan sendiri. Itu diukir dengan tangan Tuhan sendiri. Tangan yang pernah mengukir di zaman Daniel, mene tekel ufrasin, tangan yang pernah mengukir jari dengan loh batu, tangan yang pernah membuat 10 perintah Allah, itu tiba-tiba hari itu dijadikan hukum buat orang Israel. Pada saat Tuhan sedang membuat orang Israel jatuh dengan namanya seks bebas. Loh, sekarang pertanyaan ini, Pak, kok bisa mereka membangun lembu emas dan mereka seks bebas? Itu ternyata adalah cara bangsa lain. Setiap mereka menyembah ilah lain, mereka selalu adakan namanya pesta seks. Dewa pagan. Dan itu yang dikerjakan oleh orang-orang bangsa lain. Dan Israel menyontoh seperti itu. Dan itu penolakan yang kedua. Penolakan yang pertama adalah mereka tidak mau mendengar Tuhan secara langsung, mereka minta perantara Musa. Penolakan yang kedua adalah mereka tidak mau hukum Tuhan, 10 perintah. Mereka mau hidup bebas, seks bebas, menyembah seperti ilah dunia. Itu penolakan yang kedua. Sekarang penolakan ketiga. Penolakan ketiga adalah ini yang lebih penolakan yang paling parah. Yaitu adalah pada saat mereka meminta Harun membuat lembu emas, dan di kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 dikatakan di sini, Keluaran 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
Penolakan yang terparah adalah penolakan yang ketiga. Dia berkata begini, buatkan kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Jadi dia berkata bahwa yang mimpin orang Israel keluar dari Mesir itu adalah ilah yang dibuat dari lembu emas. Buatkan kami Allah, ini yang mimpin kami keluar dari Mesir. Yang mencurahkan 10 tulah dengan luar biasa. Yang membelah Laut Merah. Dan mereka berkata, buatkan kami Allah yang berjalan di depan kami, karena Musa nggak ada. Tuhan ini, yaitu Tuhan lembu emas ini, itu membuat hati Tuhan sangat sedih, membuat Tuhan sangat marah, membuat Tuhan berkata, oh kamu tidak mau aku tinggal di antara kamu mau meremove aku, kamu mau menyingkirkan aku, dan kamu tidak mau aku berada di tengah-tengah. Itu penolakan ketiga. Satu, dengan cara dia tidak mau dengar langsung dari Tuhan, dia melalui Musa. Yang kedua, dia pesta seks pada saat penyembahan berhala terjadi. Yang ketiga adalah dia sebut penyembahan berhala itu adalah Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Di saat Tuhan melihat 3 sikap atau ucapan orang Israel ini, akhirnya Tuhan memutuskan untuk dia tidak mau diam di antara mereka, tidak mau bicara pribadi langsung ke mereka, dan Tuhan tidak mau memimpin mereka lagi untuk berada di depan mereka. Nah, hari ini tuh saya sebetulnya sedihnya begini. Orang Kristen kebanyakan hari ini kan begitu. Dia lebih banyak ingin dengar Tuhan melalui orang lain. Loh, saya berkata begini, Nabi itu dari Tuhan. Tapi kalau Nabi itu sudah terima pesan Tuhan, dia akan turun gunung. Biasanya kalau Nabi itu turun gunung dan menyampaikan pesan Tuhan, biasanya satu, entah itu orang itu tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan harus suruh nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan, seperti Tuhan menegur Raja Daud. Dia harus kirim Nathan setelah 9 bulan Daud tidak bertobat. Nathan harus bicara ke hidup Daud supaya Daud bertobat. Itu Nabi. Nabi diberikan sebagai suara Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Pada saat melihat umatnya ditegur nggak bisa, diomongin nggak bisa. Yeremia turun karena Israel tidak mau bertobat. Selama 50 tahun Yeremia berkhotbah dan berkhotbah tentang pertobatan tentang Israel. Tidak ada orang Israel yang bertobat. Tuhan harus kirim Yohanes Pembaptis supaya terjadi pertobatan. Jadi setiap nabi yang Tuhan perintahkan diberi perintah suara hanya untuk menegur dan memberikan namanya jalan yang benar. Nah, sekarang kita lihat. Dari 3 hal yang ini yang Tuhan istilahnya ditolak oleh orang Israel, buat Tuhan tuh kecewanya begini. Kecewanya begini. Kamu lihat pakai mata bahwa aku belah Laut Merah. Kamu melihat pakai mata dan kamu mengalami pribadi jalan di tengah-tengah Laut Merah yang dibelah. Seluruh dunia tidak ada bangsa yang pernah jalan di tengah-tengah laut dibelah kecuali Israel. Kamu lihat pakai mata, kamu merasakan secara pribadi dengan mata yang telanjang. Engkau melihat tiang awan, itu lambang Roh Kudus. Pada saat siang hari supaya tidak panas, dan ada tiang api, yaitu lambang Roh Kudus pada saat malam hari supaya kamu tidak terlalu dingin, dan itu menjaga engkau, dan kau lihat pakai naked eyes, pakai mata telanjang, tetapi engkau tidak percaya, malah berkata, bangunkan aku sebuah ilah lain yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Itu nyakiti Tuhan. Nah, pada saat Tuhan melihat sikap seperti itu, akhirnya kita berkata bahwa pada saat orang Israel membuat lembu emas itu menjadi bahan guyon, jadi bahan tertawaan, mereka bermain dengan itu dan jadi bahan cemoohan bangsa lain. Dan akhirnya Tuhan memutuskan kepada Musa berkata gini, oke, kalau kamu tidak mau aku berada di tengah-tengahmu, kalau kamu tidak mau aku bicara langsung pribadi ke engkau, aku kirim yang lain. Nah, sekarang mungkin saudara berkata, Pak, tapi mungkin buktikan dengan firman yang lain. Satu firman diucapkan penting, diucapkan 2 kali, very, dalam bahasanya itu berkata very, artinya lebih penting. Tapi kalau sampai firman diucapkan 3 kali, extremely, artinya itu berkata, saya nggak main-main loh. 3 kali artinya sudah ekstrim penting. Sekali penting, 2 kali sangat penting, very penting, 3 kali ekstrim. Nah, sekarang contoh kedua, 1 Samuel 8 ayat 6-7. Berikanlah kepada kami seorang raja. Ini peristiwa tentang orang Israel minta raja. Gara-gara lihat apa? Bangsa lain. Selalu begitu. Israel itu selalu minta kepada Tuhan gara-gara dia iri melihat bangsa lain. Bangsa lain itu
negara lain yang mempunyai penyembahan yang berbeda, mempunyai raja. Dan dia kata, berikanlah di 1 Samuel 8 ayat 6-7 berkata begini, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. 1 Samuel 8, 6 ayat 7. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel. 1 Samuel 8 ayat 6-7. Oke, sudah ketemu? Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Samuel. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Makanya saudara, kalau kita berdoa itu jangan ngawur. Belajar tanya Roh Kudus. Mereka minta seorang raja. Dan Tuhan berkata, dengarkan Samuel. Perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Terus ayat ini gawat. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Samuel. Jadi Tuhan itu ngomong, Samuel, kamu bukan yang ditolak, itu bukan kamu. Tetapi akulah yang mereka tolak. Tuhan berkata, akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku Tuhan menjadi raja atas mereka. Dikasih loh. Dan dalam sejarah Israel, puluhan raja yang akhirnya menjadi raja Israel. Hanya satu yang berkenan. Cuma Daud. Selebihnya, di awalnya bagus, akhirnya jelek. Atau dari awal jahat, sampai matinya jahat. Salomo yang begitu luar biasa di awal, akhirnya menyembah berhala. Hanya satu raja yang, puluhan raja yang akhirnya diminta oleh mereka, dan hidupnya berkenan hanya Raja Daud. Nah, 2 kali penolakan seperti ini, akhirnya sikap, ucapan, perkataan kita ini harusnya bahaya. Kalau kita ini seringkali, nggak mau. Kami nggak mau dengar, aku maunya melalui orang lain. Aku maunya hamba Tuhan itu yang peka, dia lebih peka dan dia bicara dari Tuhan. Kadang itu bisa nyakiti Tuhan. Nah, sekarang mungkin saudara berkata, loh Pak, salahnya apa? Misalnya kalau ada orang, loh nggak salah. Misalnya kita datang ada nabi, kemudian dia menyampaikan pesan Tuhan. Kita, Pak, ada pesan Tuhan buat saya. Nggak masalah. Tapi kalau hidup kita tidak pernah punya namanya bangun relationship dengan Tuhan, dan kita tidak pernah dengar secara pribadi Tuhan bicara ke hidup kita, itu masalah. Karena Yohanes berkata apa? Domba itu mengenal suara gembala. Nah, saudara ini kenal suara Tuhan nggak? Jangan-jangan saudara kenal Tuhan melalui nabi, melalui pendeta, melalui hamba Tuhan. Itu masalah. Nah, sekarang lihat. Karena Tuhan itu ditolak 3 kali oleh orang Israel, apa yang terjadi? Lihat nih, ayat ini. Saudara bayangkan ya, ucapannya Israel tidak mau Tuhan bicara secara langsung dan minta perantara Musa. Mereka imoralitas dengan cara menyembah lembu emas dan mereka pesta seks di situ. Israel berkata, kami tidak butuh 10 perintah hukum Tuhan, kami mau hidup bebas. Itu menolak Tuhan yang kedua. Yang ketiga adalah mereka berkata bahwa lembu emas ini yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Itu menyakiti Tuhan. Nah, sekarang gara-gara 3 sikap inilah yang akhirnya mereka mendiskualifikasi dirinya mereka untuk Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Di kitab Keluaran 33 ayat 7. Tuhan menyingkirkan dirinya sendiri yang harusnya ingin tinggal di antara umatnya. Akhirnya dia keluar di kemah orang Israel. Keluaran 33 ayat 7. Lihat ayat ini. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan. 33 itu ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan ya. Keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi tempat kudus yang Tuhan maunya dibangun di Keluaran di awal tadi itu dibangun di tengah-tengah mereka, dipindah jadi di luar perkemahan Israel. Padahal Tuhan ingin ada di antara mereka, tinggal di antara umatnya, karena ditolak 3 kali, akhirnya dia disuruh buat kemah pertemuan di luar perkemahan Israel. Keluaran 33:7. Itu yang membuat Tuhan akhirnya menyingkirkan dirinya untuk tidak mau ada di tengah-tengah orang Israel lagi.
Sekarang yang kedua. Keluaran 32 ayat 34. Keluaran 32 ayat 34. He removed manifested his presence. Dia menyingkirkan hadiratnya. 32 ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Oke. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Bukan aku Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Makanya keluar lagunya Bapak William untuk berkata apa? Bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan ngomong gini, Musa, mereka nolak aku 3 kali. Oke, aku kirim malaikatku yang berjalan di depan. Nah, untungnya kalau ada Musa yang bisa melunakkan hati Tuhan, kecewa. Mau tinggal di tengah-tengah mereka nggak mau. Mau bicara direct langsung, tidak mau, katanya mereka mati kalau dengar suara Tuhan. Mau dikasih hukum perintah Tuhan sebagai ketetapan supaya hidupnya tidak liar seperti orang Mesir, nggak mau, malah seks bebas. Dan akhirnya Tuhan ngomong, oke, aku kirim malaikat saja berjalan di depan, karena aku tidak bisa. Bahkan Tuhan ngomong ini, Musa, kalau perlu aku binasakan semua orang Israel. Aku bangkitkan, aku lahirkan bangsa yang baru dari keturunan. Coba misalnya Musa berkata, ya Tuhan, itu Israel dihabisi semua. Tuhan lahirkan sebuah bangsa dari keturunannya Musa. Tapi Musa karena ini orang yang ngerti dan kenal hatinya Tuhan, beda. Saudara kalau pernah baca ayat di kitab Mazmur yang berkata ini, kepada Musa dia menunjukkan jalan-jalannya. Betul? Coba saya cari ayatnya ya. Ayatnya di sini. Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Mazmur 103 ayat 7. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bahasa gampang ini. Di New Living Translation berkata begini. Dia memperkenalkan, he revealed, New Living Translation, his character to Moses. Tuhan menyatakan pribadinya, karakternya kepada Musa. Dan New Living Translation berkata apa? And his deed, dan kata yang New Living Translation yang terbaru, and his deed dan perbuatannya kepada Israel. Kepada orang Israel cuma ditunjukkan mujizatnya tok. Tapi kepada Musa, he reveal his character. Karakternya itu apa? Kalau dilihat di Keluaran 34 ayat 6 berkata, pada saat Musa ditaruh di ceruk gunung, disembunyikan di situ karena dia ingin melihat Tuhan. Dia ditutup dengan tangan Tuhan. Tiba-tiba ada suara keluar di depan Musa. Tuhan jalan di depan Musa. Allah Bapa berjalan di depan Musa. Keluar perkataan, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, merciful, compassion, belas kasihan, setia, unfailing love, kasih yang tidak pernah gagal, yang meneguhkan perjanjian kasih setia kepada beribu keturunan, slow to anger, lambat untuk marah, loving kindness, penuh kebaikan, keeping mercy, menjaga perjanjian, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran, dan mengampuni dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Itu yang ditunjukkan kepada Musa apa? Pribadi, sifat, dan karakter Tuhan. Nah, kita ini kalau nggak belajar kenal Tuhan secara pribadi, hanya lihat mujizat, belum tentu kenal Tuhan. Hanya punya jawatan seperti Nabi atau seperti Bileam, tapi tidak pernah kenal pribadi dan karakter Tuhan secara pribadi. Hanya punya pengurapan yang sangat kuat seperti Simpson, tapi tidak pernah ngerti namanya peduli akan kerinduan Tuhan. Kerjaannya begini, terus penting urapanmu jalan. Bisa? Oh bisa. Saya bisa cerita banyak tentang jenderal Tuhan, dan saya cerita sedikit lah. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi,
Tuhan sudah akhirnya tertolak dengan 3 sikap orang Israel. Sikapnya ini nyakiti. Secara isyarat, dia tuh kayak menyingkirkan Tuhan, karena nggak mau dengar secara langsung. Nah, karena 3 sikap inilah yang akhirnya membuat Tuhan menyingkirkan dirinya pribadinya dari tengah-tengah orang Israel. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya berjalan di depan mereka, bukan Tuhan yang berjalan, tapi malaikatnya. Tapi Musa akhirnya doa dan segala macam, minta ampun dan segala macam, dan akhirnya terjadi pembantaian orang-orang yang menyembah berhala, yang berzina, having sex di depan berhala itu akhirnya dibunuh semua sama orang Lewi. Itu yang mati ribuan. Dan Tuhan menentukan mana kau berdiri ikut yang mana. Akhirnya Lewi yang berdiri di samping Musa. Dan saudara harus tahu, itulah yang akhirnya menjadikan orang Lewi jadi orang pilihan untuk melayani di bait Allah. Nah, sekarang dari pihak Tuhan ingin, ini saya ulang dari pihak Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya, akhirnya dibangunnya kemah pertemuan di luar perkemahan. Padahal Tuhan ingin dibuatkan tempat kudus di tengah mereka, akhirnya dibuat di luar perkemahan. Tuhan ingin memberikan 10 hukum perintah sebagai ketetapan undang-undang sebuah bangsa yang baru yang dilahirkan Tuhan. Mereka nggak mau, mereka liar, akhirnya mereka imoralitas. Yang ketiga adalah Tuhan ingin bicara bahwa aku Tuhan yang berjalan di depanmu. Mereka berkata, tidak, buatkan kami bentuk patung yang memimpin kami keluar dari Mesir. Nah, sekarang karena Tuhan melihat bahwa ini tidak bisa, Tuhan itu berada di tengah-tengah mereka. Akhirnya Tuhan harus membuat sebuah perubahan. Yang pertama, di Lukas 17 ayat 21. Sejak kematian Yesus, akhirnya Tuhan berkata begini, ini aku tuh pingin, intinya satu, aku tuh pingin jalan dengan mereka, aku itu pingin bicara langsung kepada mereka, tapi mereka nggak mau. Bagaimana caranya aku bisa tinggal di tengah-tengah umatku? Dibuka Lukas 17 ayat 21, bahasa Indonesia lebih bagus. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, coba tolong ditayangkan. Ini bahasa Indonesia berkata begini, the kingdom of God is within you. Itu Lukas 17:21. Kerajaan Allah itu ada di mana? Di dalam. Akhirnya Tuhan berkata, tempat tinggal roh Tuhan di mana? Bait Allahnya di mana? Di sini. It's within, the kingdom of God is within you. Bait Allah itu di mana? Di dalam, saudara. Tempat roh Allah tinggal di mana? Di dalam, saudara. Makanya kita berarti, kalau dosa seks itu dosa di dalam tubuh. Engkau mencemari tubuh. Berdosa terhadap tubuhmu sendiri. Tapi dosa yang bukan seks itu dosa di luar tubuh. Jadi ya. Jadi Tuhan itu ingin bait Allah ini dijaga. Kenapa? Karena the kingdom of God is within you. Sini. Ada seorang hamba Tuhan bernama Fenelon. Zamannya Pak Agus sering baca, saya sering dengar Fenelon, Madam Dion, orang-orang zaman kuno-kuno dulu. Dia punya perjalanan pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Dia selalu ngajak gini, kalau kamu berdoa, kau tutup matamu, tarik ke dalam. Kenapa? Begitu kau tutup mata, kau tarik ke dalam. Kerajaan Tuhan itu di dalam. Di sini. Bertata di hati kita, di hidup kita. Kau tutup mata, tarik ke dalam. The kingdom of God is within you. Kau ketemu Tuhan. Yang pertama. Terus yang kedua. Untuk orang bisa Tuhan tinggal di antara umatnya, harus melalui Yesus. Orang harus lahir baru. Orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, born again. Pada saat orang lahir baru, diberikan apa? New heart, hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Itu ayatnya mana? Yohanes 3, ayat 3-5. Kamu harus dilahirkan kembali, supaya kamu punya hati yang baru, dan roh yang baru apa? Di dalam batinmu. Yeskiel 36, ayat 26. Juga ngomongnya sama. Oke. Kenapa Pak? Kok Tuhan seperti itu? Karena dia ingin tinggal di antara umatnya. Dia ingin bicara pribadi langsung kepada umatnya. Sekarang ketiga. Cara Tuhan ketiga.
Dia tulis hukum yang ditolak sama orang Israel. 10 perintah ditolak mereka dengan cara berzina, imoralitas, having sex, dan luar biasa. Akhirnya Tuhan ngerti, wah hukum perintah ini kalau hanya bentuknya loh batu, mereka tidak bisa menggenapi. 613 peraturan hukum Taurat mereka nggak bisa menggenapi. Akhirnya apa? Di Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Atau Ibrani 8 ayat 10 berkata, I write my law, aku tulis hukumku in the tablet of his heart. Aku tulis hukumku di hatinya mereka. Jadi hukum Tuhan itu ada di hati kita, ditulis. Yeremia 31, 33. Tetapi bila perjanjian kepada dengan Israel, waktu itu demikian firman Tuhan, bahwa aku akan tulis hukumku di hati mereka. Ibrani 8 ayat 10. Jadi Tuhan mulai nulis di sini. The kingdom of God di mana? Is within you. Oke. Nah, sekarang yang keempat adalah Yeskiel 36 ayat 27. I put my Holy Spirit, Yeskiel 36 ayat 27, within us. Rohku yang kudus aku tinggalkan di dalammu. Jadi sekarang mereka tidak lagi lihat Roh Kudus seperti tiang awan, tiang api yang ada di depan mereka. Seperti zaman Israel. Tapi Roh Kudus akan tinggal di mana? Di dalam kita. Nah. 4 cara Tuhan yang akhirnya Rohku akan memberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Nah, dengan cara 4 inilah Tuhan ingin berdiam dan tinggal di antara kita sebetulnya. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Saya lagi tertarik, senang sekali dengan seorang bernama Kathryn Kuhlman. Saya belum pernah dengar seorang hamba Tuhan punya manifestasi kuasa Roh Kudus sekuat ya. Karena begini, saya waktu dengar cerita saya dengar sumbernya dari Benny Hinn, dari Robert Liardon, saya ikut Zoom-nya mereka, Zoom meeting mereka, saya dengerin cerita hidup detailnya Kathryn Kuhlman. Kalau saudara akan dengar palingan ceritanya seceplok, separuh. Kalau saya dengar dari whole story, cerita awal sampai akhir. Dari eyewitness-nya juga ada, saksi matanya ada, terus kemudian staf yang selama bersama dengan Kathryn Kuhlman juga cerita, tangan kanannya juga cerita kepada Robert Liardon, bahkan suster yang terakhir akhirnya merawat Kathryn Kuhlman sebelum meninggal juga akhirnya menjadi saksi. Ini orang luar biasa. Sebenarnya Kathryn Kuhlman itu adalah anak muda, gadis yang baik. Gadis baik, dia ingin melayani Tuhan, sekolah SMA nggak selesai, dan akhirnya dia ikut kakak iparnya dan kakaknya kandung pergi pelayanan. Karena kakak kandungnya itu menikah dengan seorang penginjil. Dan penginjil dipakai dengan kuasa Roh Kudus. Dan Kathryn Kuhlman diajak, tidak lulus SMA, ikut kakaknya pergi keliling menginjil. Dan saat dia pergi keliling menginjil luar biasa, dia lihat kuasa Tuhan luar biasa, kakaknya butuh Kathryn Kuhlman untuk menjaga anak-anaknya daripada kakak kandungnya. Akhirnya dia jadi babysitter. Dia nemeni kakak kandungnya dan kakak iparnya pelayanan. Sampai suatu kali entah ada bagaimana, akhirnya Kathryn Kuhlman pulang ke rumah dan dia akhirnya singkat cerita dia mulai buka pelayanan sendiri. Singkat cerita dia mulai khotbah di tempat asing dan akhirnya karena orang punya hatinya cinta Tuhan dan dia hatinya sangat feel dengan Tuhan, hatinya luar biasa, apa yang terjadi? Akhirnya dia berkembang jadi luar biasa. Berkembangnya bagaimana? Berkembangnya adalah gereja yang dia mulai rintis, dia khotbah tentang pertobatan luar biasa. Akhirnya berkembang menjadi jumlah jemaatnya 2000. Dia kasih nama gerejanya adalah Tabernacle Denver Tabernacle Ministry. Gereja Tabernacle. Dia kasih nama gerejanya itu. Jemaatnya 2000. Si Kathryn Kuhlman yang masih sangat muda ini sangat dicintai oleh jemaatnya dan dia menjadi gembala di situ. Sampai suatu kali apa yang terjadi, hamba Tuhan ini manggil penginjil-penginjil yang hebat datang ke gerejanya. Nah, ini permasalahan dimulai permasalahannya. Kemarin saya nggak bisa cerita detail gini di jemaat karena panjang ceritanya. Dan akhirnya Kathryn Kuhlman mengundang seorang penginjil, hamba Tuhan yang hebat datang ke gerejanya. Nah, suatu kali datanglah seorang laki-laki bernama Waltrip, penginjil radio dan penginjil kesembuhan.
Dipanggil ke gerejanya dan kemudian mereka mulai dekat, mereka mulai istilahnya cinta lokasi. Tapi Catherine Kuhlman tuh ngerti teman-temannya, penatuannya semua ngomong sama dia, jangan, itu tuh sudah punya istri. Si penginjil ini sudah punya istri, jadi jangan ada hubungan dengan dia. Tapi Catherine Kuhlman orangnya bersih, orang bersih, bukan orang yang nakal gitu, bukan. Catherine Kuhlman tuh orangnya bersih. Ya dia nggak terlalu gitu. Tapi karena mungkin sering pelayanan bareng-bareng sama-sama, akhirnya si laki-laki ini bisa meyakinkan Catherine Kuhlman bahwa dia itu ditinggal sama istrinya. Jadi ceritanya itu begitu. Si penginjil bernama Waltrip ini bisa ceritakan itu bahwa dia ditinggal istrinya karena istrinya sudah tidak lagi mencintai dia. Dan Catherine Kuhlman percaya bahwa si penginjil ini ditinggalkan sama istrinya dan akhirnya diceraikan sama istrinya. Padahal itu cerita bohong. Itu adalah cerita karangan daripada laki-laki itu karena dia kepingin Catherine Kuhlman. Dan Catherine Kuhlman cukup simpatik dengan karisma dan pengurapannya dia. Akhirnya dekat-dekat, sudah diperingatkan sama sahabatnya, para penatua gereja berkata, jangan, itu adalah suaminya orang. Catherine Kuhlman berkata, tidak, dia ditinggal sama istrinya menceraikan dia, jadi nggak ada yang salah kalau aku dekat dengan dia. Teman yang dari jauh kota yang Missouri, tempat di mana Catherine Kuhlman lahirkan, sampai naik mobil bermil-mil hanya untuk menjumpai Catherine Kuhlman, untuk menegur dia, Catherine Kuhlman berkata tidak, tetap menikah. Singkat ceritanya begini, kalau cerita panjang. Singkat ceritanya akhirnya Catherine Kuhlman menikah tanpa sepengetahuan penatua gerejanya. Menikah, bukan berzina loh ya, ini menikah. Begitu di hari dia menikah, apa yang terjadi? Dia pingsan pada saat mau janji nikah. Ditanya, waktu akhirnya ditanya, kenapa kok kamu pingsan pada saat kamu janji nikah? Sebetulnya dia stres. Stresnya ini, aku ini kok bisa tidak ngerti kehendak Tuhan masalah jodohku ini. Dan sepertinya blank kosong, tidak tahu kehendak Tuhan yang benar. Tentang satu orang bernama Waltrip ini. Dan dia sangat mencintai suaminya ini, calon suaminya ini. Sangat mencintai. Pada saat dia pingsan tuh karena dia stres, dia tuh bingung. Aku ini bagaimana keluar dari kekalutan, keruwetan ini tuh bagaimana aku bisa keluar? Dia pingsan, dibangunkan sama calon suaminya, ngomong, bangun, kamu belum ucapkan janji nikah. Akhirnya dia bangun, dia ucapkan janji nikah. Selesai dia ucapkan janji nikah, sumpah di depan pendeta, Catherine Kuhlman langsung nangis. Dia menangis, selesai upacara pernikahan, dia langsung lari, naik mobil, dia pulang ke kamar hotel bersama suaminya, ganti pakaian, langsung keluar dari kamar hotelnya dan pergi ke kamar teman-temannya yang di hotel lain. Begitu Catherine Kuhlman masuk ke kamar hotelnya teman-temannya, nangis sejadi-jadinya. Dan dia ucapkan kata-kata ini, aku ini kok goblok. Tapi sudah janji nikah nih. Aku kok bisa masuk ke dalam sebuah trap kesalahan yang fatal, yang aku sendiri pun tidak tahu kok kenapa aku bisa seperti ini. Ini adalah keputusan yang paling bodoh, yang paling konyol yang pernah aku buat, yaitu menikah dengan dia. Langsung sahabat-sahabatnya coba ngerangkul. Tapi suaminya nggak mau tahu. Suaminya pokoknya langsung dijemput di hotel, kamu harus ikut aku, kamu sudah jadi istriku, dan kamu harus kita honeymoon, kita pergi. Dan akhirnya, singkat cerita, Catherine Kuhlman hidup dengan suaminya itu selama 7 tahun. 7 tahun apa 6 tahun. Dan benar, suaminya tidak mengizinkan dia khotbah, tidak mengizinkan dia khotbah di mimbar. Suaminya tidak pernah mengizinkan dia untuk keluarkan talentanya, hanya boleh duduk di atas mimbar karena iri. Dia hanya memanfaatkan Catherine Kuhlman. Dan apa yang terjadi? Sejak pernikahan Catherine Kuhlman itu apa yang terjadi? Gerejanya pecah, jemaatnya marah, penatua gerejanya nggak percaya lagi sama Catherine Kuhlman, jemaat yang 2000 akhirnya habis dan gerejanya dijual. Jadi dia sudah kehilangan gereja, kehilangan jemaat, kehilangan teman-teman, kehilangan semuanya, kehilangan reputasinya, kehilangan ministrinya, pelayanan radio suaminya akhirnya ditutup juga gara-gara orang sudah tidak mau percaya lagi dengan Waltrip dan Catherine Kuhlman. Nah, lembah kekelaman 7 tahun akhirnya dia jalani. Dia nggak boleh khotbah di mimbar. Setiap kali suaminya khotbah di mimbar, dia di atas mimbar sambil menangis.
Dipikir orang, dia berkata, oh ini pasti Katengkuman dijamah Tuhan. Enggak, sebetulnya enggak dijamah Tuhan. Dia sedang menangisi dirinya. Di dalam dirinya dia berkata begini, kenapa ya aku kok bisa terjebak dalam sebuah kekalutan, sesuatu yang mess up, sesuatu yang kacau, sesuatu yang mengerikan, yang aku sendiri pun tidak bisa keluar dari situ. Dan akhirnya dia harus jalani selama 7 tahun. Sampai akhirnya singkat cerita, Roh Kudus pada saat dia di California sedang jalan di jalan buntu itu, Roh Kudus menginsafkan dia dan berkata begini, berapa lama lagi engkau mendukakan aku? Dan di situ Katengkuman berlutut. Dia berkata, Tuhan, aku sudah rusak. Reputasiku sudah hancur. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan aku yang punya dalam hidupku cuma cintaku kepadamu. Dan sejujurnya memang aku mencintai suamiku. Dia panggil suaminya Tuhan. Aku mencintai Tuhan itu. Tapi Roh Kudus menginsafkan hatinya. Terus Katengkuman berkata begini, Tuhan, kalau engkau mau pakai aku yang sudah hancur, reputasiku sudah rusak, aku mau. Pakailah aku. Dan aku akan tinggalkan semua suamiku, aku akan tinggalkan. Dan aku akan ikut dalam kehendak-Mu. Di situ ada perjanjian antara ketemu dengan Tuhan di jalan buntu itu. Namanya Dead End Street. Jalan kematian. Dia berkata, ya aku mau pakai. Terus Katengkuman berkata, pakailah bejana yang menyerah ini. Terus dia ucapkan satu quote yang bagus berkata, Tuhan tidak pernah mencari bejana dari emas, tidak pernah mencari bejana dari perak, tapi Tuhan mencari bejana yang menyerah kepada kehendak Tuhan. Dan itu adalah aku. Nah, orang berpikir setelah Katengkuman melewati jalan kematian itu langsung dipakai Tuhan. Oh enggak. Katengkuman akhirnya meninggalkan suaminya, dia beli tiket bis, dan dia tinggalkan kota itu, dia pergi. Dia nggak pernah ketemu lagi dengan suaminya sejak itu. Dan selama 4 tahun itu Katengkuman mencoba untuk 2 tahun dia istilahnya menyendiri, dia mencari Tuhan, dan dia mulai masuk ministry, dia mencoba membangun ministry lagi dari awal setelah tahun ketiga. Dia pergi ke kota, diundang khotbah, yang datang sudah banyak, dia sedang mau naik podium, naik mimbar, mau khotbah, sedang pegang mic, tiba-tiba ada berita naik ke mimbar, merampas mic-nya Katengkuman, dan ngomong kepada orang-orang, orang ini adalah orang yang mengambil suaminya orang. Dia adalah orang yang bercerai. Dia harus minta maaf kepada gereja, dia harus minta maaf kepada jemaat. Saya sudah berikan tiket pulang naik bis, pulangkan ke hotel, pulangkan ke rumahnya. Itu terjadi selama hampir 3 tahun. Setiap naik mimbar, khotbah di gereja manapun, ada pendeta ngerampas mic-nya, ngambil mic-nya, mempermalukan dia, pulangkan ke hotel, kasih tiket pulang, suruh pulang. Itu 3 tahun. Jadi betul-betul dia diremukkan habis. Sampai dalam cerita itu dia berkata, aku sampai tidak ada keberanian, kekuatan, percaya lagi untuk berdiri di mimbar. Sudah tidak ada lagi, hatiku ini sudah kayak flat. Dia berkata, God forgive. Dia berkata, Tuhan itu mengampuni. But people not. Dia berkata, manusia nggak mengampuni. Tuhannya ngampuni. Aku sudah bertobat 2 tahun yang lalu. Tapi people not. Manusia nggak mengampuni. Dan benar, dia harus jalani masa kelam, dipermalukan, di mimbar diambil mic-nya, disuruh buat klarifikasi, suruh minta maaf jemaat, tidak jadi khotbah, dipulangkan dengan cara paksa, dimasukkan ke kamar hotelnya, kasih tiket bis pulang, suruh pulang. Itu 3 tahun. Dan sampai akhirnya dia tidak berani lagi naik mimbar. Katengkuman sampai tidak punya keberanian mimbar karena ya manusia tidak mengampuni. Tuhan mengampuni tapi manusia tidak. God forgive and forget, people not. Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Kalau manusia enggak, oh ya diampuni, tapi nggak bisa dilupakan. Kesalahanmu ya salah. Dan akhirnya dia pulang ke kota halamannya. Ini pelajaran bagus. Saat kita mengalami sesuatu yang stres, lembah kelam dalam hidupmu, sesuatu yang berat dalam hidupmu,
kembali kepada orang tuamu secara biologis, secara fisik. Kenapa? Karena orang tua itu bisa terima kita apa adanya. Orang tua nggak pernah berkata, karena kamu berbuat dosa, kamu tidak aku anggap anak, nggak ada. Mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Betul kan? Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit dalam hidup, pulang ke orang tuamu secara fisik. Satu itu. Dua, pulang ke orang tuamu secara rohani. Yang ngerti dari awal kau seperti apa, yang bisa terima kau apa adanya. Dan akhirnya Katrin Kuhlman pulang ke kota kelahirannya. Disitulah akhirnya dia diterima di gereja pada saat dia masih kecil. Dan akhirnya di gereja itu tidak ada pendetanya. Akhirnya dia ngomong sama Katrin Kuhlman berkata begini, Katrin, kamu khotbah dong di gereja. Loh, terus dia berkata gini, kamu nggak takut aku nih pernah berbuat salah nikah dengan suaminya orang, walaupun orang itu menipu saya. Kamu nggak takut kalau aku ini adalah wanita yang bercerai? Enggak, aku tidak pernah ingat Katrin Kuhlman yang lama. Aku adalah ingat Katrin Kuhlman yang hari ini. Oh ya, oke, aku khotbah. Saat Katrin Kuhlman masuk ke gereja, dia mulai khotbah. Orang tidak memungkiri hadirat Tuhan turun. Dan akhirnya mereka mengatakan, kan kita kan nggak punya pendeta, Katrin. Kamu sudah sering melayani gereja kami. Kok kamu jadi gembala kami? Katrin Kuhlman berkata, janganlah. Gembala wanita itu akan ditolak. Dua adalah aku ini orang yang pernah punya kesalahan yang sangat fatal. Dan aku ini orang yang bercerai. Walaupun waktu itu belum dicerai sama suaminya. Akhirnya mereka mendesak berkata, tidak Katrin. Kami tidak ingat Katrin yang lama. Kami hanya tahu Katrin yang baru. Itu di mana? Di kampung halamannya. Di tempat di mana dia dibesarkan. Di keluarganya yang dulu. Makanya saudara itu harus ingat dengan orang-orang yang dari awal bersama dengan engkau. Nah, akhirnya dia besar, dia khotbah di situ dan manifestasi kuasa Roh Kudus betul-betul luar biasa. Di mana ada Roh Allah, di situ ada keramaian. Kalau sampai Roh Tuhan sedang manifestasi, ramai, like a rushing mighty winds. Kisah Rasul 2. Roh Allah sedang bermanifestasi itu luar biasa. Dan jadi besar, jadi gede. Nah, ini saya mau cerita sekarang. Cerita yang intinya ini. Akhirnya jadi besar dan dipakai luar biasa. Dan sekarang Katrin Kuhlman sudah tidak lagi diundang pendeta kalau khotbah. Tidak. Dia mulai yang undang itu adalah mayor. Wali kota. Gubernur. Datang ke kotaku, Katrin. Lawat kota. Setiap kali kau datang, semua ribuan orang itu berjubel datang. Dan yang hebat nih, Benny itu cerita bagus. Aku ini memang dapat mentalnya Katrin Kuhlman. Dan Robert Liddell juga berkata, betul, mentalnya Katrin Kuhlman itu jatuh ke Benny. Terus dia berkata ini, Benny berkata, kalau aku tuh kan nyembah, bisa nyanyi. Aku ini anak choir, aku bagas anak choir, anak choir itu apa ya? Kor, anak kor. Aku ini tuh ikut kornya Katrin Kuhlman, bisa nyanyi. Tapi Benny berkata, Katrin Kuhlman tuh nggak bisa nyanyi. Suaranya nggak fals sih, cuma nggak bisa nyanyi. Tapi yang satu yang kamu heran, ruangan diisi ballroom 30.000. Begitu Katrin Kuhlman masuk ke ballroom, itu 4 jam suasana ruangan itu kayak sengatan listrik. Hadirat Roh Kudus menyengat, mencekam 4 jam satu ruangan. Hanya apa? Katrin Kuhlman masuk. Sebetulnya saya bertanya, Tuhan, setiap kali Katrin Kuhlman masuk, kok hadir di situ? Itu bukti firman di mana? Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Roh Allah, dia akan menjadi satu roh. Ayatnya itu. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu daging. Nah, saya tak lihat ya, Katrin Kuhlman itu sama Roh Allah. Manunggal. Buktinya yang kedua. Katrin Kuhlman itu pernah khotbah di mimbar. Tiba-tiba sedang jalan di podium, di panggung. Dia tuh lupa. Kalau di depannya itu sudah habis panggungnya. Footstep-nya itu sudah habis. Dia tuh terus jalan. Dan apa yang terjadi? Puluhan ribu orang lihat.
Dia jalan di atas, bukan di atas air. Dia ngambang. Dan dia nggak sadar. Dan yang lihat ribuan orang. Dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Orang tidak pernah disentuh. Kalau mendoakan orang sakit, nggak pernah. Dia selalu begini. Biarkan Tuhan Roh Kudus yang menjamah mereka. Setelah mereka sembuh, mereka naik ke podium kesaksian, baru aku tumpangin tangan. Tapi itu membuktikan bukan aku, Catherine Kuhlman, yang menyembuhkan. Karena aku nggak nyentuh mereka. Aku hanya bawa mereka ke Tuhan. Dan 4 jam itu, kanker rontok, jantung sembuh. Ini manusia ini wanita dengan 3 juta mujizat yang terekam. Wanita dengan 3 juta mujizat yang terekam. Ya, saya lihat, saya dengar hebat. Pakai Tuhan. Jadi kalau si Benny bilang, jadi dia kadang nggak perlu nyanyi. Baru pegang naik mimbar. Begitu jalan, langsung Roh Kudus. Dan mereka semua berkata ini, 4 jam itu semua dalam ballroom itu berkata, 4 jam itu seperti 5 menit. Semua. Jadi nggak ada orang jalan-jalan ke belakang, ke kantin, makan. Kemudian mereka sendaguro ngobrol sendiri di belakang. Nggak ada. Semua di dalam ruangan itu dan sengatan kayak sengatan listrik. Kuasa Roh Kudus kuat, mencekam. Dan seperti 5 menit. Semua berkata seperti 5 menit. Dan mereka ngomong begini, Catherine Kuhlman itu nggak pintar khotbah. Dia berkata, tidak pernah orang berkata, khotbahnya bagus ya. Enggak. Tapi mereka ngakui. Begitu dia cerita tentang pribadi, yaitu sahabatnya, Roh Kudus. Jangan sakiti Roh Kudusku. Jangan sakiti sahabatku. Don't grieve him. Don't hurt him. Jangan sakiti dia. Begitu dia ngomong itu, Roh Kudus itu ngalir dengan kuasa yang luar biasa. Nah, ini mungkin saudara berkata gini. Nah, bukti yang lain, Pak. Bukti yang lain luar biasa ini. Setiap Catherine Kuhlman itu masuk ke airport, dia masuk ke airport, bandara itu ya, itu masuk, begitu dia turun, apa yang terjadi? Semua orang slain in the spirit, jatuh tumbang dalam roh. Nah, petugas airport bingung, loh ini kenapa? Kok orang puluhan kena serangan jantung? DP kena serangan jantung. Ada petugas langsung cari. Oh, ada gas yang bocor nih mesti. Cari apa ada petugas yang bocor? Gak ada. Mereka bingung. Orang kok pada tumbang, pada nangis di jamaah Tuhan, pada bertobat, pada teriak-teriak. Alami manifestasi yang luar biasa di airport. Sampai penerbangan itu delay, ganti jam, segala macam. Dipanggil-panggil orang pada bergelimpangan puluhan di airport. Akhirnya mereka menemukan, oh ini gara-gara wanita itu loh. Nah, suatu kali officernya, pemimpin dari petugas bandara itu dengan stafnya berkata, Tuan, itu gara-gara wanita itu. Datang ke kantornya Catherine Kuhlman. Ngomong gini, Miss Kuhlman tolong dong. Kamu kalau ke bandara jangan gitu. Kalau kamu di bandara begitu, penerbangan kami kacau balau. Semua penerbangan kami delay, kacau semua. Orang pada nangis jerit, dipanggil namanya nggak ada masuk ke pesawat. Dan akhirnya penerbangan kami jadwalnya kacau balau. Itu menjawab, aku nggak sentuh. Itu bukan pekerjaanku. Itu Roh Kudus. Ini orang betul-betul total berkata, selalu ucapan berkata, without you Lord, I'm nothing. Itu ucapannya dia. Kalau enggak engkau Tuhan nggak bisa. Dia berkata, more of you, semakin Tuhannya itu lebih. Less of me, semakin aku ini berkurang. Semakin dagingku mati, semakin kuasamu sempurna. Dia ucapan yang fenomenal berkata, I die for the 1,000 death. Aku mati dari ribuan kematian terhadap dagingku. Die to self, mati terhadap dagingku. Dia mati dari reputasi. Dia mati dari semua pengakuan orang. Dia tidak benar-benar ada bejana kosong. Yang punya cuma cintanya kepada Yesus. Dan ini kesaksian pertama. Akhirnya petugas airport, oke gini, Kuhlman. Jadi kamu berkata begini, petugas bandar berkata, oke, kalau engkau mau ke airport, kamu telepon aku. Kenapa, officer? Kamu bilang, I'm coming. Aku mau datang. Begitu kamu bilang, aku mau datang, petugasku langsung di depan. Kamu langsung disiapin tempat tunnel, lorong langsung tidak usah masuk ke bandara. Kamu masuk ke lorong, langsung tembus ke depan pintu pesawat.
Jadi tidak terjadi orang pada gelimpang semuanya. Oke. Sejari itu Captain Kuman kalau naik pesawat tidak pernah lewat bandara. Jalur VIP. Tunnel khusus, jalur khusus presiden. Seperti itu ceritanya. Nanti akhirnya cerita hidupnya dia, Captain Kuman tidak pernah beli pesawat pribadi. Tapi orang-orang kaya yang di Amerika pada kepingin pesawatnya dipakai Captain Kuman. Sampai ada daftar pesawat A milik orang kaya ini, pesawat B milik orang kaya ini, pesawat C, pesawat D, semua. Mereka berebut. Kamu pakai pesawat, nanti semua ongkos bensin semua aku bayar. Karena mereka kepingin Captain Kuman ada di dalam pesawat itu. Sampai hari matinya dia akhirnya pakai pesawat pribadi milik orang-orang kaya itu. Nggak pernah punya pesawat, tapi selalu dipinjemin. Nah, itu cerita pertama. Kedua, yang hebat orang ini betul-betul dia jadi satu roh dengan Roh Kudus. Nah, suatu kali dia mau naik, dia mau ke ballroom. Nah, di ballroom itu ada tempat uang ganti. Nah, di zaman itu ada seorang artis Hollywood yang sangat terkenal. Dia berkata begini sama orang-orang, kamar gantiku di ballroom ini tidak boleh dipakai siapapun. Siapapun, aku tidak mau kamar gantiku ini dipakai bekas orang siapapun, kecuali aku. Ini artis Hollywood, tidak anak Tuhan. Tapi hanya satu orang yang boleh pakai kamar gantiku. So, stafnya bertanya, siapa yang boleh? Ini artis Hollywood nomor 1. Yang boleh pakai kamar gantiku cuma Captain Kuman. Terus dia tanya, loh, kenapa kalau Captain Kuman boleh? Kenapa kok kami nggak boleh? Kalau yang lain, artis yang lain atau pendeta lain nggak boleh? Nggak. Hanya Captain Kuman yang boleh pakai kamar gantiku. Ditanya, kenapa? Karena kalau setelah orang ini pakai kamar gantiku, dia keluar, entah besoknya atau apa, aku pakai. Aku di situ bisa merasakan hatiku terharu, aku nangis di zaman Tuhan. Ada pribadi yang ada di situ yang membuat aku merasakan peace, damai, tenang, dan aku bertobat. Aku tidak bisa temukan di pendeta manapun. Setelah kamar gantiku kalau dipakai orang bernama Miss Coleman, selalu mengalami itu. Oh ya, ya. Terus yang ketiga, ada orang punya studio namanya Bill Cosby. Dia punya studio rekaman tuh banyak. Dia selalu ngomong gini, Miss Coleman tuh sukanya kan rekaman untuk radio, rekaman untuk TV. Tapi karena dia tuh jarang mau di syuting. Nah, kemudian dia ngomong gini, si Bill Cosby. Tiba-tiba dia di studio menunggu Captain Kuman datang. Tiba-tiba begini, aku tahu Miss Kuman sudah sampai masuk ke gedung kita. Stafnya tanya, dari mana kamu tahu kalau Captain Kuman sudah masuk ke gedung kita? Coba cek di bawah. Stafnya lari. Dilihat, betul ada. Balik lagi, bos, kamu kok tahu kok Captain Kuman sudah masuk? Kita aja nggak tahu. Karena aku rasakan hadirat Tuhan. Jadi kehadirannya dia manifestasi Roh Kudus. Tuhan tuh ingin manunggal dengan kita, bersatu dengan Rohnya. Terus kalau Bill Cosby lagi pergi, studionya kan banyak. Terus ada satu studio bekas dipakai Captain Kuman. Terus Bill Cosby masuk, lihat studionya, dicari. Dia masuk, pasti Captain Kuman tadi tinggal di sini tuh. Dia habis pakai studioku yang ini. Kok kamu nggak tahu? Aku bisa rasakan hadirat Tuhan dan aku nangis. Nah, ini cerita yang fenomenal yang seringkali diceritakan orang. Contoh habis KKR besar, tidak ada pintu untuk dia keluar. Dia lewat pintu belakang. Dan pintu belakangnya ballroom itu nempel hotel. Dan itu adalah dapur. Dibuka dapurnya. Captain Kuman jalan. Dan koki lagi masak. Dia jalan. Nangis semua, gelimpang semua. Jatuh semua, bertobat. Wah, ampun dosaku. Cuma Captain Kuman jalan. Itu cerita yang paling fenomenal. Orang pada cerita tentang itu. Tapi mereka nggak pernah nanti cerita tentang bagaimana ruangan itu setiap kali dia hadir. Pribadi Kudus ada di situ. Nah, ini yang hebat. Cerita terakhir. Captain Kuman pada saat sebelum dia meninggal itu dia dia mau khotbah terakhir. Nah, dia di belakang tabir korden itu dia sedang pegangan, sedang jalan, sedang bahasa roh jalan. Kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan, dia mau kolaps, mau jatuh, mau nggak kuat, sudah mau meletak. Tapi setiap kali dia sedang persiapan gitu, stafnya nggak boleh ngomong, interupsi dia nggak boleh.
Tapi ada satu orang yang selalu melihat dia. Dia dekat dilihat, tapi nggak boleh ngomong. Dia sedang bahasa roh, sedang jalan-jalan di belakang tabir mimbar, sebelum dia masuk mimbar. Tiba-tiba dia pegangan tabir itu. Dan dia ucapkan satu kata-kata yang stafnya sempat dengar. Tuhan, berikan aku kekuatan satu kali lagi untuk khotbah. Satu kali lagi nih Tuhan. Terakhir itu aku ke Urapi dan naik mimbar. Setelah dia berdoa gitu, baru sudah mau jatuh nih, badannya kurus, sudah jatuh, sudah tua. Sudah capek sekali dia. Tiba-tiba pengurapan tuh. Buka orden, masuk. 4 jam. Begitu dia masuk, langsung Roh Kudus. Aliran sengatan listrik satu ballroom semua. Penyakit yang paling banyak sebut zaman kita ada penyakit kanker. Kanker, tumor, itu rontok semua. Tanpa disentuh. Dia nyentuh kalau orangnya sudah sembuh baru naik mimbar. Tapi selama dia orang yang sakit di bawah tidak pernah disentuh. Betul-betul kuasa Roh Kudus. Dan seringkali kemudian kalau setelah selesai KKR ada yang tidak sembuh. Dia selalu datangi orang itu. Berkata, maafkan aku ya. Kalau kamu belum sembuh. Mungkin aku kurang berdoa. Mungkin aku miss hari ini. Aku kurang taat dengar suara Roh Kudus. Aku tidak bisa tepat yang Tuhan mau. Makanya aku nggak sembuh. Dia nangis bersama orang itu. Jadi kekuatannya dia itu di belas kasihan. Kasih. Dan dia selalu berkata. Dia selalu berkata ini. Orang itu bisa masuk dalam nama the beauty of holiness. Kalau kamu masuk dalam ibadahnya dia itu kamu bisa lihat keindahan Tuhan itu masuk. Dia nyembah di dalam in the beauty of holiness dan kasihnya itu ngalir. Nah, kemudian setelah dia selesai khotbah 4 jam, dia kembali ke belakang korden, kolaps. Dia kolaps, geletak, diambil, dibawa ke rumah sakit, dicarikan dokter nomor 1 di Amerika, yaitu dokter bedah jantung, dan ternyata benar jantungnya bengkak, dan dia dioperasi di sana. Dan selama itu pemulihan dia sadar, tapi sudah tidak bisa ngomong terlalu banyak. Dan hari itu Kathy Kuhlman bersahabat dengan seorang hamba Tuhan yang terkenal bernama Oral Roberts. Oral Roberts ditelepon sama stafnya dia, tangan kanan dia berkata, Oral Roberts bisa doakan Kathy Kuhlman. Oral Roberts terbang khusus pergi ke state-nya itu, datang ke rumah sakit, temui Kathy Kuhlman dan berkata, Kathy, aku sudah rasakan pengurapan turun ke seluruh badanku. Kalau Oral Roberts tuh mengalami tangan kanannya merah. Udah pengurapan turun, tangan kanannya merah. Ini tanganku sudah merah. Setiap aku doakan orang pasti sembuh. Mau nggak aku doakan kamu? Dan kamu sudah sulit bicara. Dia berkata. Terus ya. Kamu nggak mau didoakan sembuh? Aku mau pulang. Dia mau berkata, aku mau pulang. Sampai mau pulang. Sebenarnya banyak cerita di belakang itu. Dia mau pulang. Nah. Selama di rumah sakit, akhirnya kalau berdoa nggak jadi doakan, dia nangis. Dia nggak mau sembuh, dia mau pulang. Di dalam rumah sakit itu dia kan ngobrol sama suster-suster. Terus dia ngomong sama suster itu ngomong gini, kamu catat tanggal 21 Februari aku akan pulang. Loh, Miss Kuhlman akan pulang kemana? Pulang ke surga. Kok tahu? Iya. 21 Februari nanti aku akan pulang ke surga. Oh iya. Catat, tolong dicatat suster. Jam 1:13 Tuhan akan jemput aku. Oh iya, susternya kan bukan anak Tuhan. Serius Miss Kuhlman? Ya, catat aja. 1:13, 21 Februari, aku akan pulang. Terus dia ngomong sama susternya, nanti kalau aku pulang ke surga, aku nggak mau bunga yang lain ya. Miss Kuhlman maunya bunga apa? Aku maunya kamu pakai bunga mawar. Aku maunya bunga mawar. Oke, catat. Dah, begitu sampai mau tanggal 21 Februari, malam jam 1:13 jam 12 itu ada shifting. Suster baru training masuk. Dan dia masuk ke dalam ruangan di ICU. Seorang diri dengan suster yang lain. Begitu dia masuk ke ruang ICU, Kathy Kuhlman sudah nggak sadar. Apa yang terjadi? Wow, mawar menyengat. Ini kok ruangan ICU kok ada mawar ya? Kan nggak boleh ruang ICU ada karangan bunga di sini. Dicari di satu ruangan ICU, tidak ada bunga mawar. Dia nggak temukan satu bunga mawar pun. Dan tiba-tiba dia deketin badannya Kathy Kuhlman.
bau mawarnya langsung tersungkur. Suster yang tidak anak Tuhan ini nangis bermenit-menit, berjam-jam dia nangis dalam hadirat Tuhan. Dia nangis di jam itu. Kemudian tiba-tiba sebelum masuk jam 1, listriknya padam. Dam. Listrik mati, dia bangun, dia lihat pulsnya, dia lihat cek jantungnya, semua masih nyala. Tapi listriknya padam, lampunya mati, dia telepon supervisor. Dia telepon supervisor berkata, ini lampunya mati. Terus supervisornya tanya, Miss Coleman bagaimana? Oh, semuanya jantungnya rate-nya oke semua. Terus begitu jam 1:13 yang dia ucapkan jam 1:13 kalau nggak salah. 1:13. Dia lihat sudah garis. Suster baru ini nulis 1:13. Miss Coleman meninggal. Lampunya nyala. Dia sudah memang meninggal. Sudah jantungnya nggak bergerak. Supervisornya dari gedung lain di rumah sakit ingin datang ke situ. Aku mau ke tempatnya Miss Coleman. Dia lari lewat lorong. Gedung 1 ke gedung 2 itu ada lorong. Dari gedung 1 ke gedungnya Patient Coleman itu bau mawar. Sepanjang jalan bau mawar. Sampai dia marah-marah, ini kenapa sih rumah sakit itu bau mawar? Kan nggak boleh bawa karangan bunga. Dia cari sumbernya, masuklah ke ruang ICU. Di depan jasadnya ke Patient Coleman. Dia nangis. Dia ketemu sama suster yang lain. Kok bau mawar di ruang ini? Siapa yang bawa? Itu pribadinya. Dilihat Nona Coleman sedang meninggal. Dan dia tersungkur, dia nangis. Hadirat Tuhan, Roh Kudus turun. The Rose of Sharon, Tuhan Yesus pribadi hadir di situ. Orang nangis sama Tuhan. Terus ditanya jam berapa dia meninggal. Jam 1:13. Dia dibawa pulang. Udah kan? Selesai. Dah. Terus jam 6 pagi, suster yang disuruh nulis datang. Datang jam 6 berkata, bagaimana dengan Miss Coleman? Miss Coleman sudah meninggal. Loh, meninggal kapan? Tadi pagi. Langsung diambil catatannya. Terus suster, siapa yang jaga suster yang lihat itu? Saya. Jam berapa dia meninggal? 1:13. Sekarang tanggal berapa? 21 Februari. Dia tunjukkan tulisannya. Lihat. Dia berkata, aku akan pulang tanggal 21 Februari. 1:13. Terus dia berkata, nanti kalau ngubur, kasih bunga mawar ya. Tidak. Tadi malam, dari jam 12 malam sampai pagi ini, bau mawar. Semua nangis di jam itu. Nah, saya mau berkata ini. Saya cerita ini tuh orang menarik ya. Dia dengan Tuhan itu nyatu. Dan kekuatannya dia adalah semakin engkau tidak berdaya, semakin engkau lemah, tidak punya kekuatan apa. Dia berkata, kuasa Tuhan itu sempurna. Tapi jadi pribadi yang yield, pribadi yang menyerah, yang mau tempat di mana Allah tinggal di dalam kita. Tuhan bicara pribadi kita, sehingga kita nggak mau. Dan dia selalu berkata, ditanya sama anak muda, Miss Coleman, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan kuasa yang kau miliki itu? Jawabannya betul. Kamu tahu mau bagaimana mendapatkan apa yang aku miliki? Dia selalu jawab, it costs you everything. Bayarannya adalah semuanya. Harga dirimu, martabatmu, reputasimu, suamimu, wargamu, harganya adalah it costs you everything. Dia selalu berkata, I die for the 1,000 death. Aku mati dari kematian, ribuan kematian. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada saudara. Jadi kita ini menyembah Tuhan yang real, yang bisa hadir. Bini kau bilang, kadang ya dia cuma datang, hadir Tuhan turun. Tidak perlu ngerti dia masuk apa enggak. Pokoknya begitu pribadi itu, masuk ke ballroom, langsung sengatan listrik 1 ballroom 40.000 orang alami. 40.000 orang alami. Kuasa Tuhan. Menurut saya belum pernah dengar Tuhan itu. Kalau dia masuk, dia pegang mic, langsung hadir Tuhan. Kuat, mencekam. Itu Pak Wesley, sharing saya hari ini. Saya harap memberkati. Oke? Luar biasa, Pak. Semua diam. Kita kalau dengar Pak Hengki cerita Kathryn Coleman, wah itu kita seperti anak sekolah minggu yang termenung, terpukau, Pak.
Tapi betul Pak, Tuhan itu mencari hati yang hancur satu. Iya. Hati yang remuk ya. Datang kepada Tuhan, Tuhan sebagai seorang pribadi, orang tua, ayah maupun ibu yang merangkul anaknya, tahu perasaan kita kalau kita datang kepada Dia. Yang kedua, ya memang Feser itu apa ya? Bencana yang rusak ya, retak. Kalau datang di hadapan Tuhan, mau bertobat, mau kembali, renew our heart by the spirit of love. Nah, saya percaya Tuhan berikan kita second chance buat kita ya. Buat ya, dia dikenal gini Pak. Dia itu dikenal dengan He is the God of the second chance. Amin. Ya. Memang dikenal itu. Catherine Kuhlman terlalu dikenal. He is the God of the second chance. Tuhan yang memberi kesempatan yang kedua. Saya ingat Bu Panglima juga pernah ditolak ya Pak ya. Ketika beliau itu diisu dulu sampai udah waktunya masuk, mau firman dikasih tahu, Bu maaf, rupanya jadwalnya Ibu itu keliru, Ibu sudah diganti. Ya, saya kira kalau itu bukan ya, kita kadang-kadang ngalamin 1000 death ya, I die for 1000 death. Kita sekali dua kali death aja sudah putus asa, patah. Ini ribuan kali. Aduh, ribuan ya. Kalau Catherine Kuhlman itu setiap kali dulu naik mimbar, itu betul-betul dirampas loh Pak mic-nya. Luar biasa. Dirampas sama pendeta, disuruh klarifikasi, minta maaf bahwa kamu wanita bercerai, mengambil suami orang, suruh pulang. Dipermalukan. 4 tahun. 3 tahun. 4 tahun. Luar biasa. Sampai dia tidak berani berdiri di atas mimbar lagi. Oke Pak, tadi ada kira-kira teman-teman ada yang mau tanya, silakan, bisa japri juga silakan. Ada yang mau sampaikan. Pak, kami ini kenapa masih mendengar suara Nabi yang berkarunia Nabi? Karena kami belum bisa Pak untuk mendengar suara Tuhan langsung. Jadi apa? Pak? Sebenarnya gini. Tuhan itu ingin bicara langsung ke kita. Nah, sikap kita itu kadang yang membuat akhirnya Tuhan tidak mau bicara langsung karena kita bergantung kepada Nabi. Nabi itu akan diutus turun gunung, Tuhan. Itu kalau urgen. Misalnya saudara-saudara orang yang tidak mau bertobat daripada binasa, akhirnya Tuhan kirim Nabi. Kan gitu, lihat. Elia dikirim untuk menegur Ahab. Karena raja ini jahat. Elia disuruh turun untuk menegur siapa? Menegur orang Israel yang sudah menyembah dewa Baal. Jadi Nabi itu tetap ada. Cuma dari pihak Tuhan itu ingin pribadi bicara ke kita. Karena Yohanes berkata apa? Domba itu mengenal suara gembala. Jadi kita ini harus bisa kenal suara Tuhan. Caranya gimana Pak? Duduklah. Spend time lah dengan Roh Kudus. Bicaralah. Ngobrollah dengan Roh Kudus. Segampang itu. Nanti kan kita peka sendiri. Nah, kalau kita nggak pernah punya waktu, kita nggak pernah punya luangkan waktu untuk spend time dengan Roh Kudus, ya nggak bisa. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Bisa raise hand, bisa lewat chat. Ya mungkin sedikit waktu lagi lah ya. Belum capek ya Pak Hengki ya? Belum. Saya tak pikir masih 5 menit toh. Hah? Saya pikir masih 5 menit, ternyata udah jam 8 lebih, ternyata jam 8.12. Tidak apa-apa Pak, ini sesi tanya jawab saja. Ya, nggak apa-apa. Saya happy. Ada yang mau nanya, silakan Pak. Teman-teman ada yang mau nanya. Kalau Catherine Kuhlman merupakan salah satu jenderal ya Pak ya. Tapi yang lain juga luar biasa juga ya. Ya luar biasa. Kita lihat Benny Hinn. Saya tanya Pak Hengki, apakah itu bisa di-inheritan, jadi diwarisin gitu? Pengurapan, tapi Hinn ikut Catherine Kuhlman. Dia mewaris urapannya. Jadi saya ingat juga waktu itu. Ini menarik Pak. Ini menarik. Ya saya ceritain. Pak almarhum PAP juga dapat sebuah warisan dari Benny Hinn. Nah, akhirnya waktu tadi beliau juga praktekkan ya. Menurut Bapak gimana sesuatu itu bisa sharing itu? Nah, ini yang menarik dari Benny Hinn sama Catherine Kuhlman.
Benny Hinn itu tidak pernah ketemu tatap muka sama Kathryn Kuhlman. Ya. Dia hanya jadi choirnya Kathryn Kuhlman. Tapi nggak pernah ketemu, ditumpangi tangan, didoakan, nggak pernah. Tapi pada saat Benny Hinn masuk, pertama kali datang ibadah ke Kathryn Kuhlman, disitulah dia kena in touch dengan hadirat Tuhan pertama. Disitulah mulai dia hatinya mulai punya namanya sebuah kerinduan, zeal mencari Tuhan seperti Kathryn Kuhlman mencari. Dia dapat pengurapan itu. Tapi dia mengaku, dan Robert Newton cerita, dia belum seperti Kathryn Kuhlman. Sehebat itu, sampai kehadirannya itu seperti kehadiran Roh Kudus. Belum sampai seperti itu. Ya dia nyembah. Mungkin dengan cara berbeda ya. Tuhan kan nggak selalu sama ya, walaupun dia dapat mentalnya, tapi caranya berbeda. Kalau kita pilih dengan nyembah. Kalau Kathryn nggak bisa nyanyi kok, Pak. Ya, ini ada nggak bisa nyanyi. Tapi itu kan merupakan salah satu karunia ya Pak ya. Memang karunia demikian, manifestasi. Ada yang punya karunia pemberitaan Injil, bukan pemberitaan firman seperti Billy Graham. Kan dia tidak ada karunia manifestasi untuk kesembuhan, manifestasi untuk seperti setengahnya hadirat Tuhan listrik gitu. Tapi Billy Graham juga kalau dia sekali menyampaikan firman juga berjam-jam, orang tidak ya. Semua tidak bergeming ya. Dan semua orang bertobat. Ya. Iya. Nah, sekarang nih Pak, bagus nih. Bapak bilang. Ya. Kalau Kathryn Kuhlman itu disebut adalah bukan karunia, healing bukan. Ya. Tapi yang di dalam dirinya itu adalah 7 roh Allah. Ya. Bedanya begini. Karunia itu di atas. Roh Kudus itu di atas, upon you, behind you, and within you. Nah, yang hebat Roh Kudus itu di mana? Yang within. Yang nyatu. Kalau upon, kalau di atas, kalau hanya Roh Kudus yang di atas, yang mengurapi kita, nanti kayak Saul. Nanti Pak. Ya. Jadi Saul itu diurapi, tapi kelakuannya nyakiti Tuhan. Karakternya marah, iri, pingin dipuji, cinta dirinya sendiri, tidak mau kalah sama Daud. Tapi pengurapan jalan. Dan di dalam keadaan dia seperti itu, dia dipenuhi kenabian 3 kali. Ya. Kepenuhan kenabian 3 kali. Padahal kita berkata apa? Roh Allah meninggalkan dia. Roh jahat yang mengganggu dia. Betul kan? Ya. Nah, kok bisa? Pengurapannya nggak hilang, Pak. Di atas nggak hilang. Tapi hidupnya akhirnya berakhir bunuh diri. Jadi orang yang diurapi tok di atasnya, tanpa kita ada namanya 7 roh Allah, istilahnya Roh Kudus yang di dalam. Nah iya. Contoh kedua siapa? Biliam. Pengurapannya dan kenabian. Tapi orang ini binasa. Karena dia tidak pernah, kalau dari dalam, kasihnya mengalir kuat dalam hidupnya. Dan itu membuat orang berbeda. Jadi termanifestasi karena cinta kasihnya itu mengalir kuat di dalam. The beauty of holiness-nya Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Nah, itu yang luar biasa. Kuncinya di hati ya Pak Hengki ya. Tadi di 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus 6 ya, ayat 17 kalau nggak salah. Ayat 17. Barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan. Yang diikatkan apa? Itu hati kan. Hati, roh. Ya. Hati Tuhan. Menjadi satu roh dengan dia. Ya gitu ya Pak ya. Jadi hati yang perbaharui ya. Iya, hati yang menyatu dengan Tuhan. Jadi oke Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu. Dampak secara langsung apa ya Pak Hengki alami secara pribadi setelah mempelajari kehidupan Kathryn Kuhlman? Apa semakin alami warisan beliau tanpa pernah berketemu beliau seperti Benny Hinn gitu loh? Benny Hinn nggak pernah ketemu. Benny Hinn tidak pernah ketemu tatap muka. Sama seperti Benny Hinn, tapi kita warisin. Bisa. Terima warisan. Dampaknya adalah kita bisa merasakan pribadi Tuhan seperti Kathryn Kuhlman merasakan.
Hari Sabtu kemarin saya punya pengalaman yang sama, Pak. Di tengah khotbah. Lagi khotbah nih, lagi khotbah di khotbah pernikahan. Lagi khotbah pernikahan. Tiba-tiba saya lihat pribadi Tuhan masuk ke ruangan. Dan di situ banyak orang Muslim. Banyak anak, bukan anak Tuhan. Di situ banyak bukan anak Tuhan. Nangis, Pak. Saya lagi pegang mic, saya nggak tahan. Saya nangis. Selesai ya, nggak jadi khotbah. Jadi akhirnya saya nggak menyelesaikan khotbah. Nangis, Pak. Ini semua orang pengantin dua nangis, semua orang tua nangis, yang hadir nangis semua. Saya lihat pribadi Tuhan masuk. Jadi saya bilang, wah keren banget. Di tengah khotbah nangis. Ini ada Tuhan. Langsung orang yang bukan anak Tuhan. Bahasanya dia dikeluarkan di IG story-nya berkata, hatiku terharu saat datang ke kebaktian pemberkatan nikahnya orang Kristen. Hatiku terharu. Bahasanya dia, hatiku terharu. Padahal itu kan di jamaah Tuhan. Ya. Jadi saya belajar itu semakin saya ngerti. Ini pribadi Roh Kudus yang harus jadi sahabat kita. Pelajarannya yang terbaik apa nata? More of him, semakin dia luar biasa. Less of me. Semakin kita ini berkurang. Ya, dia semakin kitanya kuat, Roh Kudusnya semakin tipis. Semakin kita tidak berdaya, kuasa Roh Kudus semakin sempurna. Di dalam kelemahan kita lah kuasanya sempurna. Luar biasa, hari ini kita belajar sesuatu, saudara, dari hambanya Pak Hengki. Mari kita merenungkan baik-baik, nanti kita rekam bagi saudara yang ini bisa dengar kembali. Ya, kita akan share di YouTube. Biasa yang nonton itu banyak. Dulu saya ingat banyak sekali minta rekamannya Pak Hengki itu tentang ya catering kurma yang ketika mau meninggal berbau mawar Syaron. Waduh, banyak orang terharu, Pak. Iya. Ya, loh. Nah, memang indahnya seseorang di tangan Tuhan, jatuh di dalam tangan Tuhan dan berakhir hidupnya juga karena di dalam Tuhan. Nah, Tuhan bawa pulang. Indah, Pak. Ya, saya kira itu mungkin teman-teman belum ada pertanyaan. Saya kira kita mau akhiri, Pak Hengki. Ada Pak mau sampaikan satu dua patah kata untuk menyimpulkan, Pak? Ya, pokoknya intinya satu. Tuhan tuh ingin berdiam dan langsung ke kita. Amin. Jadi mari bersahabatlah dengan Roh Kudus. Ya. Caranya? Kita harus spend time. Yes. Punya waktu. Kita harus sediakan waktu. Catherine pun sediakan 2 tahun untuk bersama Roh Kudus. Tapi Catherine Kurman waktu habis nikah dia kembali lagi dipulihkan, perjalanannya lebih dari 2 tahun ya itu ya kalau nggak salah. 4 tahun. 4 tahun ya. Ya. Selama 4 tahun dia mengalami penolakan. Ya itu di penolakannya tuh habis-habisan. Waduh, luar biasa. Ya itulah sebuah harga yang dia bayar. Yeah. Diberi banyak, dituntut banyak ya Pak ya. Iya. Pak Hengki, saya minta 1-2 menit untuk menyampaikan pengumuman. Setelah itu Pak Hengki berikan kita berkat Pak ya, doa berkat ya. Yeah. Jadi, jadi untuk yuk kita berdoa. Bapak kami berdoa biar pengalaman pribadi dari hamba-Mu yang dialami itu Tuhan. Amin. Bahwa sampai fisiknya pribadi-Mu hadir pada saat hamba-Mu ini hadir. Biar terjadi dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, orang bisa merasakan zaman dan hadirat Tuhan menjamah hidup mereka. Bapak berdoa hari ini, kami percaya biar apa yang sudah sharingkan ini menjadi berkat dan kami jadi berkat buat banyak orang. Kiranya Tuhan menjagaimu dan Tuhan memberkatimu dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yes. Berkat dari kasih Allah Bapa anugerah besar Tuhan Yesus bersekutu Roh Kudus tinggal dalam hidup kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.